Kiamat. Apa sebenarnya kiamat itu menurut berbagai agama? Dan yang lebih menarik, apakah ada kemungkinan kiamat tidak akan terjadi? Kiamat adalah konsep yang hampir ada di setiap agama besar di dunia, baik dalam Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun agama-agama lainnya. Meski detailnya berbeda, hampir semua agama memiliki gambaran tentang bagaimana dunia ini akan berakhir. Membahas kiamat bukan sekedar tentang akhir dunia, tetapi juga tentang moralitas, kepercayaan, dan bagaimana kita menjalani hidup. Banyak orang merasa tertarik karena cerita-cerita ini mengandung peringatan moral dan ajakan untuk memperbaiki diri. Perspektif agama seringkali mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan dan kematian. Dalam banyak agama, kiamat bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga kesempatan bagi kehidupan yang baru atau kehidupan setelah mati. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Religion and Health, konsep kiamat dalam agama dapat memengaruhi kondisi psikologis individu, terutama dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Orang yang percaya pada konsep kiamat cenderung memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur, meskipun terkadang juga dapat menimbulkan kecemasan. Bagi banyak agama, kiamat berfungsi sebagai peringatan moral untuk menjalani hidup dengan baik dan benar. Misalnya dalam agama Islam, kiamat sering dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan di dunia. Ini adalah pertanyaan menarik yang sering menjadi bahan spekulasi. Apakah mungkin bahwa kiamat, seperti yang diceritakan dalam berbagai agama, tidak akan terjadi? Apakah itu hanya simbolis atau benar-benar merupakan peristiwa nyata? Setiap agama memiliki versi yang unik tentang kiamat. Meskipun ada kesamaan, seperti kehancuran besar dan kebangkitan, perbedaan detail memberikan wawasan menarik tentang bagaimana agama memandang akhir zaman. Di video ini, kita akan membahas kiamat dari perspektif beberapa agama besar, melihat kesamaan dan perbedaannya, serta mengeksplorasi kemungkinan apakah kiamat mungkin tidak akan pernah terjadi. Mari kita mulai dengan pandangan dari agama Islam, agama dengan konsep kiamat yang cukup detail. Dalam Islam, kiamat adalah peristiwa besar di mana dunia ini akan hancur total, diikuti dengan hari pembalasan atau yaumul hisab. Banyak tanda-tanda kiamat yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, mulai dari tanda kecil seperti merosotnya moral manusia hingga tanda besar seperti munculnya Dajjal. Islam membagi tanda-tanda kiamat menjadi tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil mencakup peristiwa yang sudah mulai terlihat sekarang, seperti merajalelanya kebohongan dan hilangnya ilmu agama. Sedangkan tanda besar meliputi peristiwa dahsyat seperti matahari terbit dari barat dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Proses kiamat dimulai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Dunia akan bergetar hebat, gunung-gunung berterbangan, dan lautan meluap. Setelah itu, semua makhluk mati dan akan dibangkitkan kembali untuk dihisap amal perbuatannya. Al-Mahsyar, padang mahsyar, tempat Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan segenap manusia dari awal sampai akhir. Satu tempat. Bahkan ada yang menyebutkan dibariskan dalam satu baris. Dalam Islam, setelah kiamat manusia akan dibangkitkan dan diadili atas semua perbuatan mereka di dunia. Bagi yang berbuat baik, surga menanti. Sedangkan neraka diperuntukkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Berdasarkan penelitian dari Pew Research Center, mayoritas umat muslim percaya bahwa kiamat adalah peristiwa nyata yang akan terjadi, dan mereka menganggapnya sebagai peringatan untuk hidup lebih baik. Jika kiamat tidak pernah terjadi, ini bisa menantang banyak ajaran eskatologi Islam. Namun, ajaran moralitas dan etika tetap relevan dalam membimbing kehidupan sehari-hari umat muslim. Dalam pandangan Islam, kiamat adalah ketetapan yang tidak bisa dihindari. Namun, selalu ada interpretasi yang lebih simbolis yang melihat kiamat sebagai akhir dari fase hidup dan permulaan fase yang baru. Bagi umat Islam, kepercayaan akan kiamat mendorong perilaku baik sebagai persiapan menghadapi hari pembalasan. Ini adalah bentuk kontrol moral yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, kiamat bukan hanya akhir, tetapi juga awal dari kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan kekal di akhirat. Ini memberi arti mendalam bagi setiap tindakan manusia di dunia.
Pandangan Islam tentang kiamat sangat detail dan penuh dengan peringatan moral. Selanjutnya, mari kita lihat pandangan kiamat dari agama Kristen. Dalam agama Kristen, kiamat dikenal sebagai hari penghakiman atau the day of judgment. Ini adalah saat ketika Yesus Kristus akan kembali ke dunia untuk menghakimi hidup dan mati. Kristen percaya bahwa Yesus akan kembali dalam kemuliaan untuk memerintah di bumi selama 1000 tahun sebelum penghancuran akhir dunia. Peristiwa ini sering disebut sebagai second coming atau kedatangan kedua. Alkitab menyebutkan beberapa tanda kiamat seperti perang, kelaparan, gempa bumi, dan munculnya nabi palsu. Ada Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu. Pasal 24 ayat 24. Mereka muncul, mereka mengadakan semua tanda-tanda mujizat yang begitu dahsyat dan mereka akan menyesatkan kaum-kaum pilihan. Semua tanda ini dianggap sebagai peringatan bahwa akhir zaman semakin dekat. Pada hari kiamat, semua manusia akan dihakimi oleh Tuhan berdasarkan perbuatan mereka. Mereka yang percaya dan mengikuti ajaran Yesus akan mendapatkan hidup kekal, sedangkan yang tidak akan dihukum. Menurut survei dari Barna Group, mayoritas orang Kristen di Amerika Serikat percaya bahwa kiamat akan terjadi dalam waktu dekat, dan ini memengaruhi cara mereka hidup dan beribadah. Jika kiamat tidak terjadi, ini akan menjadi tantangan besar bagi teologi Kristen. Namun, banyak teolog percaya bahwa nilai-nilai ajaran Yesus tetap relevan, meskipun kiamat tidak terjadi secara literal. Beberapa teolog Kristen melihat kiamat sebagai simbol dari penghakiman moral yang harus kita jalani setiap hari, daripada peristiwa fisik yang akan terjadi di masa depan. Konsep penghakiman membuat banyak orang Kristen berusaha menjalani hidup sesuai dengan ajaran moral Alkitab, karena percaya bahwa perbuatan mereka akan diadili kelak. Kiamat juga sering muncul dalam budaya populer Kristen, seperti dalam film, buku, dan musik, yang menggambarkan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan di akhir zaman. Dalam Kristen, kiamat adalah penghakiman terakhir yang memisahkan kebaikan dan kejahatan. Selanjutnya, mari kita telusuri pandangan kiamat dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki pendekatan yang unik. Dalam Hindu, kiamat dikenal sebagai pralaya, yaitu periode kehancuran total yang diikuti dengan penciptaan kembali. Ini adalah bagian dari siklus kosmis yang tidak memiliki akhir mutlak, hanya perubahan siklus. Hindu percaya bahwa kehidupan adalah siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. Pralaya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan peralihan ke siklus baru di mana jiwa-jiwa akan terlahir kembali. Menurut ajaran Hindu, pralaya terjadi ketika keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan terganggu. Kehancuran ini dianggap sebagai pembersihan dunia sebelum diciptakan kembali oleh Dewa Brahma. Dalam konsep Hindu, pralaya itu jadi berbentuk siklus. Dari upetis, titi, dan perlino. Itu adalah hukum alam, hukum mutlak yang akan menimpa kita semua. Dalam Buddha, konsep kiamat tidak terlalu menonjol seperti dalam agama Abrahamik. Buddha lebih fokus pada siklus samsara dan pembebasan melalui pencerahan. Kiamat lebih dilihat sebagai metafora untuk perubahan besar dalam siklus kehidupan. Studi dalam Journal of Hindu Studies menyatakan bahwa konsep kehancuran dalam Hindu dan Buddha lebih terkait dengan fenomena alamiah daripada hukuman moral, mencerminkan pandangan siklus alam semesta. Tanpa adanya konsep kiamat sebagai akhir total, Hindu dan Buddha menekankan pentingnya perbaikan diri dan karma baik untuk mencapai kebahagiaan sejati, bukan sekedar menghindari hukuman akhir zaman. Dalam pandangan Hindu dan Buddha, kehancuran dunia adalah awal dari pembaruan. Ini adalah proses alami yang tidak menimbulkan rasa takut, melainkan memberikan kesempatan baru. Bagi penganut Hindu dan Buddha, pelajaran moral dari konsep kiamat adalah pentingnya menjalani hidup dengan baik, menghindari karma buruk, dan terus berkembang menuju pencerahan. Banyak teks suci Hindu dan Buddha menggambarkan kiamat sebagai simbol perjuangan batin manusia melawan kebodohan dan ketidakseimbangan, bukan peristiwa fisik yang harus ditakuti. Pandangan Hindu dan Buddha tentang kiamat mengajarkan kita tentang siklus kehidupan dan pentingnya keseimbangan.
Terakhir, mari kita lihat apakah ada kemungkinan kiamat tidak akan pernah terjadi. Secara ilmiah, kiamat sering dibahas dalam konteks perubahan iklim, asteroid, atau bencana alam besar yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia, bukan sebagai peristiwa yang disebabkan oleh intervensi ilahi. Dalam pandangan sekuler, kiamat lebih dilihat sebagai kemungkinan yang bisa dicegah atau dikelola dengan teknologi dan kebijakan yang tepat, seperti upaya mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Fisika teoritis menyebutkan beberapa skenario kiamat seperti Big Freeze atau Big Rip, di mana alam semesta akan berakhir jutaan tahun dari sekarang. Ini adalah proses alami yang tidak melibatkan moral atau hukuman. Apakah mungkin kiamat tidak pernah terjadi? Dalam perspektif sekuler, jika manusia bisa mengatasi tantangan seperti bencana dan perang, maka kiamat seperti yang digambarkan agama mungkin tidak akan pernah terjadi. Banyak ilmuwan percaya bahwa dengan kemajuan teknologi, kita bisa mencegah skenario kiamat apokaliptik. Buku The Precipice oleh Toby Ord menyebutkan bahwa manusia memiliki kemampuan unik untuk menghindari kehancuran total. Manusia memiliki peran penting dalam menentukan nasib bumi, baik melalui tindakan positif seperti pelestarian lingkungan maupun dengan menghindari konflik besar yang dapat mengancam keberadaan kita. Sementara agama sering menggambarkan kiamat sebagai peristiwa yang pasti akan terjadi. Ilmu pengetahuan melihatnya sebagai skenario yang dapat diprediksi dan mungkin bisa dicegah. Bagi beberapa orang, kiamat lebih dilihat sebagai peringatan daripada sebuah kepastian. Hal ini mendorong kita untuk hidup lebih bijak dan berkelanjutan. Apakah kiamat terjadi atau tidak? Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita sekarang. Moralitas, tanggung jawab sosial, dan menjaga bumi tetap menjadi kunci. Kiamat adalah konsep yang kompleks dan berbeda-beda di setiap agama dan perspektif. Meskipun kita tidak tahu pasti apakah kiamat akan terjadi, yang jelas adalah pentingnya menjalani hidup dengan lebih baik, menjaga keseimbangan, dan selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Bagaimana menurut kalian tentang konsep kiamat ini? Apakah kalian percaya kiamat akan terjadi? Ataukah mungkin hanya simbolisme belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.